Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Udah, semua baik-baik aja. Ayo kita kembali, iya ayo pulang. Dalam hati cinceng, brengsek kau. Awas ya, kalau aku kembali nanti akan kubuat kau membayar atas semua perbuatanmu. Ya udah, cukup untuk hari ini. Hati-hati di jalan ya. Dah, jangan lupa kasih kabar ke aku ya. Yang Yu berkata, maaf, aku jadi merepotkanmu hari ini. Cemo berkata, aku punya pertanyaan terakhir. Apa kau benar-benar Yu yang asli? Cenmo, bercandaanmu norak banget deh. Tapi makasih ya untuk hari ini. Mereka berdua terdiam. Lalu Cenmo pergi. Aku yakin kita akan segera berjumpa kembali. Dalam hati Yang Yu, tentu saja. Tapi aku penasaran, apa kita akan menjadi teman atau musuh? Kita sekarang melihat Liu Ciceng sedang minum-minum. Seorang pelayannya berkata, Tuan Liu, kumohon berhentilah minum. Kita harus pergi sekarang. Ciceng membalas, tinggalkan aku sendiri. Hari ini sial sekali hidupku. Lalu tiba-tiba, hah? Kau, kenapa kau kembali? Ternyata Cenmo kembali. Cenmo berkata, Tuan Liu, aku ingin meminjam sesuatu darimu. Apa yang kau ingin? Lalu Cenmo langsung maju. Hidupmu. Tuan Liu. Ciceng pun langsung tewas. Kumohon, jangan bunuh aku. Tenang aja, aku gak tertarik dengan orang biasa. Katakan hal ini kepada keluarga Liu untuk menemuiku kalau mereka ingin membalaskan dendam mereka. Aku Cenmo dari Qianye. Kita melihat, Ketua, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Ternyata ini Cenmo Nisemono atau Cenmo palsu. Si Cenmo bohongan ini mengakui wanita ini sebagai ketua. Si ketuanya berkata, Liu Ciceng hanyalah sampah, tapi dia bagian dari dunia bela diri tradisional. Kita nggak bisa berurusan dengan dia. Jika dia orang biasa, ini akan menjadi sangat menarik. Lalu hari berikutnya tiba-tiba ada menelpon Cenmo, Master, ini gawat. Ternyata itu adalah Songce, keluarga Liu dari dunia bela diri tradisional. Datang kemari mencari Anda. Mereka bilang Anda telah membunuh Liu Ciceng, anak tunggal dari pemimpin mereka. Mereka akan membunuh Nyonya Li sebagai balas dendam mereka. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka. Keluarga Liu, apa maksud mereka itu si Liu Ciceng yang aku hajar kemarin? Aku tidak membunuh dia. Aku bahkan gak memberitahu namaku. Ya sudahlah, aku akan ke sana. Dalam hati Cenmo, mereka bisa tahu namaku melalui teman sekelasku. Tapi aku gak membunuh dia. Pasti ada orang yang sedang mengadu domba diriku. Lalu tiba-tiba, prak! Orang ini, Liu She, dia adalah pemimpin dari keluarga Liu. Apa kau udah selesai membuat kata terakhirmu? Ibunya Cenmo berkata, Tuan Liu, saya rasa pasti ada kesalahpahaman. Cenmo bilang, dia nggak membunuh anak Anda. Liu She membalas, omong kosong. Karena dia sudah membunuh anakku, maka aku akan membunuh siapa saja yang berhubungan dengan dia di sini. Gak akan kubiarkan kau menyentuhnya. Songce mencoba melawan, tapi Songce dihajar. Menyingkir kau dari hadapanku. Master Chen, apa Anda nggak apa-apa? Saya baik-baik aja. Liu She berkata, kau ini gak ada tandingannya denganku. Kau baik-baik aja. Mari kita lakukan lagi. Tapi kali ini kau akan pergi ke neraka. Lalu tiba-tiba ada suara kaca pecah dan ternyata tuh Cenmo. Siapa kau? Cenmo, kau di sini, Master. Liu She berkata, Nak, apa itu kau yang bernama Cenmo? Cenmo menghampiri ibunya dan berkata, Ibu, ini adalah obat mujarab. Berikan ini kepada Songce. Baiklah. Untuk dirimu, berani sekali kau mencari gara-gara dengan orang-orangku. Menyingkirlah kau. Hei itu, apa itu pedang terbang? Dia adalah seorang sword immortal. Serang! Ibu, jangan dilihat. Dengan cepat
Chen Mo langsung membunuh semuanya. Apa yang terjadi? Chen Mo berkata, ini benar-benar mencurigakan. Jangan khawatir bu, aku akan menyelidikinya. Beristirahatlah, Song Chen dan aku akan membereskan hal ini. Ibunya merespon, baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Chen Mo berkata, Song Ce, batu roh ini cukup untukmu untuk mencapai tingkat Immortal Realm. Gunakan obat mujarab ini untuk merekrut ahli bela diri untuk bergabung dengan pasukan kita. Ambil siapapun yang kau lihat pantas. Baik, saya mengerti. Lalu Chiang He-shan menelpon Chen Mo. Dia berkata, apa kau bertemu dengan orang-orang dari dunia ahli bela diri tradisional? Chen Mo merespon, Chiang He-shan, hebat sekali kau bisa mengetahui hal itu. Mereka adalah orang-orang yang nekat dan menyebalkan. Jangan menahan diri. Kalau kau berurusan dengan mereka, berikan mereka pelajaran. Aku akan melakukannya jika mereka mencari masalah denganku. Kalau enggak, ngapain aku repot-repot berurusan dengan mereka? Oh iya, dan lagi, pasukan pembunuh bayaran terbaik dunia, grup Grim Reaper, mengumumkan daftar pembantaian dan kau ada di urutan pertama. Sebentar lagi, kau dalam masalah yang serius. Berhati-hatilah. Chen Mo berkata, grup Grim Reaper, lebih baik mereka nggak usah berurusan denganku. Dalam hati Chen Mo, aku harus meningkatkan dasar kultivasiku dan mencari lebih banyak batu roh secepat mungkin. Tapi sebelum itu, ada tamu yang perlu aku sambut. Lalu Chen Mo pergi ke atas. Ke atap. Chen Mo berkata, tunjukkan dirimu, aku tahu kau ada di sini. Lalu muncul seseorang. Orang itu berkata, gak aku sangka kau bisa merasakan kehadiranku. Akan jadi semakin mudah kalau begitu. Chen Mo berkata, apa kau dari grup Grim Reaper? Orang itu langsung menyerang. Omong kosong, mampus kau. Membosankan. Kau menghancurkan jurusku hanya dengan satu kali serangan. Rasakan ini. Lalu orang itu sedikit bertransformasi. Dalam hati Chen Mo, sang utusan luserinan bersayap, aku jadi penasaran banget dengan sejarah planet. Tuhan berfirman, biarkan ada cahaya, dan cahaya pun ada. Chen Mo berkata, dia kelihatan kuat, tapi bukan apa-apa, itu hanya ilusi. Lalu Chen Mo menggunakan Heaven Destroyer untuk menahan serangannya. Apa? Perisai! Dia memunculkan perisai untuk menahan serangan dari Chen Mo. Chen Mo berkata, lumayan, kau bisa melindungi dirimu melawan jurus penghancur surgawiku. Kau kuat. Gak heran kau berada di urutan pertama dalam daftar. Tapi aku belum mengerahkan seluruh kemampuanku. Wahai cahaya suci, kumohon terangilah kegelapan dan sucikanlah semua jiwa. Dalam nama Tuhan, aku akan menghukummu. Chen Mo pun maju. Bagus juga kata-katamu, tapi kau bukanlah dewa. Akan kuakhiri hidupmu hanya dengan satu serangan. Banyak bacot. Maju sini. Mereka berdua langsung beradu serangan. Dan alhasil Chen Mo menang melawan orang itu. Dan orang itu pun lenyap gak bersisa. Grup Grim Reaper, aku terima pesan kalian. Awas aja nanti, tunggu pembahasanku. Lalu tiba-tiba, pip, Chen Mo, aku butuh bantuanmu. Sekarang kita pergi ke laboratorium rahasia grup Matsuta. Seseorang berkata, dia pingsan lagi. Kita nggak punya banyak waktu. Sudah seharian. Apa kalian sudah mendapatkan informasi dari dia? Tuan Minami, saya sungguh minta maaf. Kalian semua nggak berguna. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang ini adalah, oke guys, berarti sedikit revisi. Ini laboratorium rahasia grup Matsuda. Dan orang ini adalah Notake Minami. Dari namanya sih nama Jepang ya, bukan nama Mandarin. Orang ini adalah Notake Minami, pewaris grup Matsuda. Ilmuwan yang kiri berkata, Tuan Minami, dia nggak mau mengatakan apapun. Dan dia juga keras kepala sekali. Yang tengah berkata, kami sudah menggunakan obat hipnotis yang kami punya, tapi dia nggak mau mengatakan apapun mengenai obat kehidupan itu. Minami berkata, siksa dia kalau obat gak bekerja. Orang tua seperti dia pasti nggak bisa bertahan. Baik, kalian jangan mendekat. Apa yang akan kalian lakukan padaku? Minami berkata, aku sudah nggak bercanda ya. Kami butuh obat kehidupan itu untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena paparan nuklir. Katakan padaku resepnya. Tugasku di bagian distribusi aja. Aku bahkan nggak tahu di mana obat itu dibuat. Lupakan aja soal resep obat itu. Minami membalas, masih nggak mau bicara ya? Mari kita lihat seberapa kuat tulang-tulangmu itu diremukan. Kalian lakukan sekarang juga. Kau menjauhlah dariku. Lalu tiba-tiba, ayah, kita melihat Ruhwa, kalau Mimin gak salah inget. Dan juga ada Chen Mo, anaknya Li Qingchang. Berani sekali kalian masuk kemari. Kalian gak akan bisa kabur dari tempat ini. Serang mereka. Mereka menyerang, tapi Chen Mo dengan mudah membantai mereka. Kau tahu penyamaran anak buahku. Apa kau seorang master? Yagyu, bunuh dia. Chen Mo berkata, tunjukkan dirimu. Trik murahanmu itu gak berguna bagiku. Salam. Yagyu berkata, kau bisa melihat melalui ninjutsuku. Apa boleh tanya, bagaimana aku harus menyerahkan diri sendiri? Chen Mo membalas, simpan aja salam omong kosongmu itu. Terlihat sopan, tapi gak bermoral di dalamnya. Menjijikan sekali. Lebih baik kau mati aja. Tunjukkan kemampuanmu. Chen Mo pun maju. Mereka berdua beradu serangan, tapi Chen Mo berhasil menghancurkan pedangnya. Cuma gitu doang. Dasar sampah. Dan Yagyu langsung dikalahkan. Minami berkata, Tuan Yagyu, bagaimana bisa? Kau lebih kuat dari master biasa. Mungkinkah kau Chen Mo dari Qianye? Master Chen, saya dari Azuma. Perang akan terjadi di negeri kami. Jika Anda mau bunuh saya sekarang, saya berjanji gak akan berani macam-macam dengan tali lagi. Jika Anda mau membiarkan saya pergi. Di samping itu,
saya bisa Cenmo langsung memotong lehernya. Bodoh amat dengan klan Azuma. Apa kalian gak mau melepaskan pria itu? Ah, baik pak, segera. Apa? Tuan Minami mati? Master Chen, terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Cenmo merespon, kau gak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan ini hanya untuk Li Ruho. Aku minta maaf ya, kau jadi harus membunuh pewaris keluarga Minami untukku. Mereka pasti akan mengincarmu. Mereka berencana untuk mencuri formula rahasia dari obat mujarab. Aku membunuh dia bukan karenamu juga kok. Aku gak takut kalau mereka mengincarku. Kalau mereka mau ngajak gelut, aku masih siap ngebantai mereka semua sampai nggak ada yang tersisa sedikit pun. Lalu sebulan kemudian ada yang menelpon Cenmo. Halo, siapa ini? Master Chen, keluarga Minami menculik putriku. Kumohon selamatkan dia. Jadi begitu. Aku akan ke sana. Dasar sekumpulan sampah. Akan kubuat negara mereka hilang dari muka bumi saat aku selesai dengan kultivasiku ke tahap Nascent Soul. Keluarga Minami adalah keluarga yang paling terkemuka di Azuma. Bahkan keluarga mereka memiliki pengaruh besar dalam keluarga kerajaan Azuma. Untuk saling menjaga dan kepentingan bersama, mereka tetap selaras. Setiap kepala keluarga Minami yang baru terpilih akan menikahi seorang putri. Sekarang kita pergi ke kediaman Minami di kaki Gunung Kusou. Orang ini adalah Ito Yagyu, pemimpin ke-16 dari klan Yagyu. Orang ini adalah Akugai Minami, kepala keluarga Minami. Tuan Yagyu, dia telah membunuh murid Anda. Apakah Anda akan membiarkan hal itu terjadi begitu aja? Sebagai penerus klan Yagyu, sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga nama baik klan kami, bukan menghancurkannya. Saya sudah memperingatkan murid saya untuk tidak usah berurusan dengan perseteruan dunia mortal, tapi dia nggak mendengarkan. Jadi kematian datang kepadanya. Tuan Yagyu, Anda pasti takut dengan Cenmo kan? Ito Yagyu merespon, saya tidak akan termakan oleh hasutan Anda. Saya nggak mau ikut campur masalah ini, kecuali jika negara kita dalam bahaya. Lalu tiba-tiba ada yang berbisik. Si botak berkata, bos, apa kita bisa mengalahkan Cenmo tanpa bantuan dari Ito Yagyu? Akugai Minami menjawab, jangan khawatir, bukan dia aja master yang ahli bela diri di Azuma. Aku gak akan menyerah sampai aku bisa mendapatkan formula rahasia obat mujarab itu. Kita melihat Cenmo masuk ke sebuah seperti pintu sekte lah. Pintunya terbuka. Sepertinya kalian emang benar-benar mengharapkan kehadiranku. Dari dalam, seseorang berteriak, Master Chen, orang yang sedang kau cari ada di sini. Coba kau datang kemari kalau kau berani. Oke, kalau gitu siapa takut, jangan menyesal ya nantinya. Seseorang berkata, apa bisa 1000 pasukan ninja mengalahkan dia? Seorang membalas, Tuan, kenapa Anda masih bertanya jika sudah tahu jawabannya? Bisa aja kan, kekuatan Master Chen itu hanya kebohongan belaka. Kita melihat Cenmo membantai semua orang. Jika emang itu nggak benar, anak Anda dan murid Tuan Yagyu pasti masih hidup sekarang. Lalu Cenmo sekarang dihentikan oleh 2 samurai. Begitu ya, mereka berdua ada di level Immortal Realm. Apa kau pikir 2 orang master ini bisa mengalahkan dia? Si samurai yang di depan merespon, sulit untuk mengatakannya. Kita tunggu aja kabarnya. Lalu Cenmo menyerang mereka berdua, tapi mereka berdua bisa menahannya. Meskipun kalian hanya menggunakan pedang biasa, kalian menggabungkan kekuatan alam ke dalam seni pedang kalian. Wah, menarik nih. Sayangnya, hal itu gak mempan terhadapku. Heaven Destroyer. Dan Cenmo langsung membunuh kedua samurai itu. Mereka kalah. Memalukan sekali. Akugai Minami berkata, Meiichi Okamoto, selama bertahun-tahun, aku telah menjadi sponsormu. Sudah saatnya menagih janji. Baik, rupanya ada satu lagi Master Immortal. Okamoto membalas, banyak bacot kau. Hanya satu di antara kita berdua yang akan hidup. Rising Slash. Okamoto langsung menyerang. Untungnya, Cenmo berhasil menghindarinya. Lalu Cenmo menggunakan skill tinju Heavenly Immortal bentuk ketiga, Universe Stopper. Cuma segitu kemampuanmu. Coba rasakan ini, Chaotic Slit. Ya, lalu Cenmo berhasil menahannya. Mampus kau, Aido Slash. Cenmo berkata, dia menyatu dengan pedangnya. Kalau begitu, akan kukerahkan seluruh kemampuanku. Sini pedang agung, pembelah langit. Dan Cenmo berhasil membunuh Okamoto. Cenmo pergi ke ruangan tadi. Ku beri kau kesempatan sekarang. Katakan padaku, di mana Li Ruho berada. Tapi mereka udah gak ada ternyata. Dia kabur ya. Ya, kemanapun dia bersembunyi, dia gak akan bisa lolos dariku. Kita sekarang pergi di kaki Gunung Kusou. Kita melihat Cenmo pergi ke sana. Cenmo berkata, aku bisa merasakan hawa keberadaan Ruho. Ada banyak hal di gunung ini yang gak terlihat. Ketemu juga. Aku tahu pasti ada pintu tersembunyi di suatu tempat. Lalu Cenmo langsung menghancurkan pintunya. Ternyata itu adalah Ruho. Lalu penutup mulutnya dilepas. Ruho berkata, Cenmo, cepat lari, ini perangkap. Kita melihat ada banyak senjata dari sekeliling yang mengarah ke Cenmo. Dan mereka mulai menembaki Cenmo. Tapi Cenmo memunculkan arai untuk menahan peluru-peluru itu. Cenmo berkata, syukurlah kau baik-baik aja. Perangkap ini kecil bagiku. Apa kau udah siap untuk kabur? Bagaimana kau bisa? Bar! Dan Cenmo langsung menggendong menggendong Ruho untuk kabur. Ya, tolong aku! Cenmo merespon, kau akan aman selama aku ada di sini.
Aku pikir kita bisa mati tadi. Menangislah, jangan ditahan. Mereka pun pergi ke bandara. Ruhuo berkata, aku takut akan kepintaranku. Cemo merespon, kau ini masih aja mau memikirkan hal itu ya? Sudahlah, semuanya udah selesai. Aku akan mengantarmu pulang. Dalam hati Chenmo, setelah itu aku akan menemui keluarga Minami. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang menghampiri Chenmo. Orang yang berkacamata berkata, apa Anda Chenmo? Ito Yagyu ingin menemui Anda. Chenmo berkata, siapa kalian? Aku nggak tahu siapa dia. Aku sibuk. Si penjaga itu melanjutkan, Anda tidak akan pergi kemanapun jika Anda menolak bertemu dengan beliau. Mungkin nggak ada yang bisa menghentikanmu kalau kau pergi kemanapun. Tapi bagaimana dengan teman-temanmu? Chenmo, tunjukkan jalannya kalau begitu. Mereka pun pergi ke rumah dari Ito Yagyu. Kita sudah sampai. Silakan Master. Tuan Yagyu sudah menunggu di dalam. Master Yagyu, Chenmo sudah datang. Ito Yagyu berkata, Master Chen, senang bertemu denganmu. Chenmo berkata, beraninya kau mengancamku meskipun kau tahu siapa aku. Ito Yagyu, apa yang kau mau? Aku penasaran dengan seberapa bagus seni bela diri Tali. Maaf ya, aku nggak mau berbagi info mengenai itu. Ito Yagyu berkata, bagaimana jika aku bilang aku mencari keadilan demi keluarga Minami? Apa maksud dari perkataanmu itu? Nih, aku ada bukti. Meskipun kau memiliki dendam dengan Akugai Minami, bukan berarti kau bisa membunuh seluruh keluarganya. Kau bertindak terlalu jauh. Sebagai master bela diri Azuman, aku nggak bisa tinggal diam. Dalam hati Chenmo, ini metode yang sama sang pembunuh mengkambing hitamkan diriku agar aku menjadi target sasaran. Chenmo berkata, bagaimana kalau aku bilang kalau orang itu bukanlah aku? Yagyu merespon, apa kau mencoba mengelak bukti ini? Kau bukan seorang pecundang. Lupakan aja. Coba kasih tahu tanggal dan bulannya kalau begitu. Ruhua berkata, Chenmo, kalau dia bukan kau. Chenmo menghentikan Ruhua. Gak apa, aku akan memberikan apa yang mereka mau. Yagyu berkata, hebat, ayo kita bertarung di atas gunung Fiji 3 hari dari sekarang. Oh oke, siapa takut. Di gunung, beberapa orang sedang ngerumpi. Seseorang berkata, Ito Yagyu telah kembali. Seorang lagi berkata, cepat pesan penerbangan dan hotel. Kita bisa melihat dia sekali saat ada kesempatan datang. Lalu 3 hari kemudian, kita melihat banyak sekali orang yang berkumpul. Lihat, Master Yagyu ada di sini. Dan apa dia itu Master Chen? Dia terlihat sangat muda. Gak mungkin dia bisa mengalahkan Master Yagyu. Mereka berdua ada di atas gunung dan bersiap untuk bertarung. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Tunjukkan kemampuanmu. Lalu Yagyu mulai menyiapkan skill. Aura membunuh yang sangat kuat. Pedang iblismu pasti telah membunuh banyak jiwa Tali. Aura itu telah mempengaruhimu. Kasihan sekali. Kau hanyalah boneka untuk pedang itu. Siapa kau menilai pedangku ini? Iya, rasakan ini. Pedang itu telah menjadi pedang iblis. Aku gak akan membiarkan hal itu terjadi. Omong kosong. Mereka berdua beradu serangan. Dan Chenmo terpukul mundur. Membosankan sekali. Kau akan mati loh. Jika hanya segitu kemampuanmu, kau akan mati. Persiapkan dirimu. Lumayan juga tuh. Aku gak menyangka kau bisa menguasai kekuatan ini. Kau sama hebatnya dengan mereka yang bisa mengendalikan hukum alam. Lalu Yagyu mulai mempersiapkan skill. Kau harusnya merasa terhormat karena mati oleh pedangku. Pedang halving, sabetan kematian. Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan dan Chenmo tidak terlihat. Di mana Master Chen? Apa dia mati? Master Yagyu menang. Apa itu berarti Master Chen kalah? Ito Yagyu meningkatkan reputasinya. Apa itu? Kita melihat Chenmo sangat besar. Gile, hantunya gede banget. Apa itu Chenmo? Lalu Chenmo maju menyerang. Shing. Teksnya shing loh. Lalu Yagyu menggunakan skill Yato Jutsu untuk menahan serangannya, tapi gagal. Serangan Chenmo tembus dan serangannya berhasil mengenainya dan terjadi ledakan yang besar. Chenmo pun mulai kembali normal. Kekuatannya hanyalah sebagian kecil dari langit dan bumi. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan hukum langit dan bumi yang sebenarnya. Bagiku, kau bukanlah apa-apa. Apa? Master Yagyu kalah? Master Chen menang? Oh tidak, harga diri negara kita. Sedangkan di keluarga Li, di kota Xia, kita melihat Li Tong yang melihat di TV yang sedang menyiarkan Chenmo. Seseorang berkata, apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan mencari kita, cepat atau lambat. Li Tong yang berkata, Li Wen, suruh seseorang untuk menghubungi 5 anggota keluarga super untuk memulai sumpah darah besi. Siap, laksanakan. Chenmo harus lenyap. Lalu kita melihat Chenmo dan juga Ruhuo naik ke dalam taksi. Dan Ruhuo berkata, Pak, tolong ke bandara. Pak, kayaknya jalurnya salah deh. Tolong putar balik. Sepertinya ini bukan ke arah bandara. Chenmo berkata, jangan khawatir. Sepertinya ada yang gak ingin kita kembali dulu. Jadi Anda sudah tahu ya? Chenmo melanjutkan, aku tidak merasakan chi dalam dirimu, tapi ada energi bumi dan surga. Kau bukan ahli bela diri, kau seorang onmyoji. Orang itu membalas, hebat sekali kau. Ito Yagyu gak mati dengan percuma. Tapi kau pikir kau bisa merendahkan seluruh dunia kultivasi Azuman hanya karena kau membunuh sampah gak berguna itu? Lalu tiba-tiba mobilnya digas makin kencang. Oh tidak, Chenmo, lihat, mereka masuk ke jurang dan mobilnya meledak. Tapi untungnya Chenmo berhasil menyelamatkan Ruhuo. Chenmo berkata, apa kau tidak apa-apa? Ruhuo menjawab, aku gak apa-apa kok. Yah, kita gak bisa menaiki mobil itu. Seseorang berkata, jangan kau pikir kau bisa kabur ya. Kau tahu, kecelakaan mobil itu gak akan mempan terhadapmu. Kita melihat
ada sebuah lingkaran yin dan yang di lantai. Ruhua berkata, ada diagram Tai Chi di tanah ini. Lalu tiba-tiba masa dunia mulai berguncang? Ya intinya mulai ada seperti guncangan lah. Ruhua berkata, aduh, kenapa kepalaku jadi sakit? Cenmo berkata, ini adalah Omyo Jutsu, permainan kematian. Enyahlah. Lalu Cenmo berhasil menghilangkannya. Seseorang berkata, gak aku sangka kau tahu soal Omyo Jutsu. Orang ini adalah Tatsuru Satsu, seorang Omyoji. Gak heran kau bisa menghancurkan permainan kematianku, tapi kau gak akan bisa kabur dari sini hidup-hidup setelah tertangkap formasiku. Omyo Cage, tangkap dia, hancurkan. Cenmo dengan mudah langsung menghancurkannya. Kau buang-buang waktu kita hanya untuk menunjukkan kekuatan hebatmu. Kau sendiri yang meminta ini ya? Wahai Orochi, sang dewa perang, kumohon dengarkanlah hamba. Siapakah yang memanggilku ini? Kau tahu kan bayaran yang setimpal atas apa yang kau lakukan. Yang mulia Orochi, kumohon berikan hamba kekuatan untuk menghancurkan musuh hamba. Orochi merespon, kau ini terlalu lemah. Aku akan memberikanmu sedikit kekuatan padamu. Aku merasakan kekuatan yang begitu besar. Cenmo, pergilah kau ke neraka. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!